Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Priyatini, perwakilan dari kelas 12 Perbankan Syariah SMK Muhammadiyah Cempaka Purwakarta. Saya dengan teman-teman saya ditugaskan untuk membuat video presentasi untuk memenuhi standar nilai dari mata pelajaran Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Dan saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan pengertian tentang ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang dimana pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi Islam lainnya. Ada beberapa pengertian tentang sistem ekonomi Islam menurut para ahli, dan saya hanya akan menjelaskan dua saja, yaitu pengertian ekonomi Islam menurut Hasanujaman dan Sidki. Berikut pengertian ekonomi Islam menurut Hasanujaman dan Sidki. Saya akan menjelaskan tentang tujuan ekonomi Islam, yaitu yang ke-1, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti papan, sandang, pangan kesehatan, dan pendidikan untuk memastikan setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, untuk memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan setiap orang memiliki kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang terakhir, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri ekonomi Islam. 1. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. 2. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibandingkan hak lainnya. 3. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. 4. Adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk, barang, dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. 5. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. 6. Tidak memperoleh adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman, sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. 7. Adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar. Saya dan teman-teman akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam prinsip ekonomi Islam. Di dalam prinsip ekonomi Islam adanya pelaksanaan yang menggunakan sistem ekonomi Islam, yang tentunya mengedepankan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Kemudian prinsip yang pertama adalah mencegah kesenjangan sosial. Apakah teman-teman tahu apa itu kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial adalah keseimbangan atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 56 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan bertakwalah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Nah, bagaimana sih cara kita agar tidak terjadinya kesenjangan sosial tersebut? Adalah dengan memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan tanpa melihat siapa dia, dari mana dia, dan seperti apa dia. Tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung
pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar. Mencari dan mengelola kekayaan alam. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain. Pada pelaksanaannya sistem ekonomi Islam menghadapkan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mesejahterakan manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam ialah sebagai berikut. Mencegah kesengajaan sosial. Dan didirikan sembahyang, tunaikanlah zakat dan tahtalah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. KS An-Nur 56. Dalam ekonomi Islam dicantumkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, meskipun tetap memperbolehkan kompetensi. Hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Dan sempurnakanlah takaran apabila menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat Al-Isra ayat 35. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi, maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain. Misalnya menipu atau membohongi. Saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi Islam. Berikut ini terdapat beberapa ruang lingkup sistem ekonomi Islam. 1. Bai adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda. 2. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum. 3. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisab. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan mengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Muzaroh adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan. Musakoh adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam memelihara tanaman dengan pembagian hasil antar pemilik dengan memelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak usaha. Disepakati oleh para pihak. Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sahib al-mal, pemilik harta, dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaian barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi sahib al-mal, dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau hiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Yang ijaroh adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjualan. Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh pinjaman kepada pihak ketiga, pemberian pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. 12. Hawalah adalah pengalihan utang dan mengil hal hasil kepada mohon alai.
13. Rahan atau gadai adalah menahan salah satu harta milik peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. 14. Gasab adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa. 15. Itlaf atau perusakan adalah pengurangan kualitas. 16. Wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Jualah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak. Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang, rupiah maupun valuta. Perkenalkan, nama saya Meisha Intan Dwi Putri. Saya beserta dua teman saya akan menjelaskan tentang sumber ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya ada hasanah, yaitu aturan perekonomian syariah. Di antaranya seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil bukan memilikinya. Sesungguhnya menumpahkan darah kalian, mengambil harta kalian, serta mengganggu kehormatan kalian, hukumnya haram. Sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, di bulan ini, di negeri ini. Hadis riwayat Bukhari. Ijtihad. Menurut Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyad Al-Fuhuli, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Menurut Ibnu Syukbi, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang fikih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Sedangkan Al-Amidi memberikan definisi ijtihad sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum syara dalam bentuknya yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu. Demikianlah presentasi kami mengenai sistem ekonomi Islam. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.